Bentar ya, saya berdoa dulu. Saya nyanyi, saya berdoa, saya nyanyi. Tuhan Engkau sungguh baik. Udah saya berdoa Bapak kami aja. Itu udah cukup, semua udah tercakup di situ. Habis berdoa saya bahas itu. Udah sampai saya keluar. Saya namanya Maricu Elizabeth Rorek Barrow. Suami namanya Ronald Daniel Rorek. Punya anak 3 namanya Rudolf Arthur. Yang kedua Margaret Jenny. Dan yang ketiga Robert Christian. Cucu ada 5. Cicit ada 4. Saya hobi olahraga, tabat, tenis, saya suka. Yang pertama adalah juga bulu tangkis ya, tenis, bowling. Yang saya bawakan ini ke pertandingan adalah ini. Tapi setelah saya sudah berumur hampir lebih dari 30, saya ambil atletik. Tapi juga ya pokoknya sebuah saya ikutin ya, karena benar-benar saya suka olahraga. Karena di dalam olahraga ini memang saya senang sekali sebuah olahraga. Hanya berenang saja yang saya tidak mau, tidak bisa. Karena pernah latihan waktu kecil, latihan di Jogja itu saya kelelep, jadi sampai sekarang trauma. Tidak bisa kalau harus berenang, itu aja. Di dalam atletik ya saya senang sekali karena untuk pribadi banyak sekali saya mengikuti pertandingan ya, tenis, bowling, terus atletik ya itu. Tapi saya juga suka mewakili Bank Indonesia sendiri bila diadakan persatuan olahraga antar bank. Itu juga sebagai nasional karena diikuti oleh seluruh Indonesia, dan juga banyak yang diambil adalah juga pemain-pemain nasional. Tapi saya bukan pemain nasional, tapi saya senang sekali olahraga ya. Misalnya untuk Bank Indonesia saya ikut atletik, bulu tangkis maupun tenis ya, itu yang hobi yang selalu saya pakai buat apa yang diminta oleh mereka untuk memperkuat ya masing-masing permintaan gitu. Tapi yang belakangan sejak kita ada atletik itu memang kita selalu sebelum disahkan ini atletik master ya, itu memang kita semua sudah suka latihan sebelum tahun 80 di Senayan. Karena di Senayan kan ada Maesa, itu yang junior sama senior, latihannya di sana setiap minggu atau apa kita bertemu di sana. Jadi terus pada waktu ada dari Pertamina ya, semua dari semua kelompok. Nah, atas usaha dari Pak Wim Sigar ya, dia itu adalah kerja di PASI, PB PASI, dan dia juga atlet juara PON, Pak Sigar, Wim Sigar. Nah, dia hubungin yang dalam olahraga ya, yang itu. Jadi akhirnya bagaimana kami yang sudah setelah 2 tahun kami berjalan dengan baik itu diganti dengan atletik master, veterannya diganti, dan itu juga sudah jadi Pak Wim Sigar tergeser, tidak duduk lagi di yang di dunia segala ya. Dan memang di sini karena usaha dari Pak Wim Sigar, ini adalah usaha dia ya. Jadi tapi kasihan banyak yang sudah gak ada, meninggal karena ya kalau dipikir dari muda kita selalu latihan bersama. Tapi sekarang karena saya ya baru saja umur bulan Mei tanggal 7 90, jadi banyak yang sudah tidak ada lagi ya. Jadi juga hampir semua. Jadi pada waktu itu pada tahun 80 atas usaha
dari Pak Mem Sigar dengan pejabat-pejabat dari olahraga di Indonesia telah terbentuk Ikatan Atletik Master Indonesia. Itu namanya IKAMI, persatuan ya. Nah, setelah 2-3 tahun yang tadi saya beritahukan itu diganti dengan PAMI yang sekarang, Persatuan Atletik Master Indonesia. Tapi kita tetap, jadi kita dari IKAMI ini menjadi klub karena terbentuknya itu ini oleh Menteri Surono, disahkan waktu itu. Nah, kita jadi klub. Jadi ada berapa klub yang jadi itu waktu IKAMI menjadi berapa klub, tapi kita tetap memegang IKAMI ya, karena kita yang pertama itu yang ada atletik master, yang sekarang kita bilang master. Setelah itu terbentuklah banyak klub, ada dari Pertamina, Kuda Laut, dari Polisi, Bayangkara, terus dari Angkatan Laut juga ada berapa klub. Itu menjadi selalu kita, tidak hanya kita aja, jadi kita bentuk itu IKAMI pada pertama sampai sekarang kita pakai IKAMI. Karena IKAMI lah yang membawa Indonesia ini ada Atletik Master Indonesia. Karena master ini adalah atlet-atlet yang sudah pensiun lah. Katakan pensiun. Sekarang di dalam atletik kan ada junior, senior. Nah, kita adalah master. Junior yang anak-anak, yang master itu yang sekarang masih berjaya ya, bawa nama Indonesia. Nah, kita adalah master. Itu yang dibilang master itu yang umur 30 tahun ke atas. Tapi bila kalau pertandingan itu tidak, mereka boleh ikut tapi pra ya. Kalau kita yang 35 itu boleh ikut pertandingan ke mana-mana. Ini juga 35 ini waktu kita kejuaraan dunia pertama di Christchurch, New Zealand, di Australia. Itu di sana berlaku 40 tahun baru bisa ya. Waktu setelah kita bertanding di sana, saya ajukan, saya bilang kalau 40 tahun itu terlalu lama ya. Bagaimana? Jangan 40 tahun, di 35 tahun setelah mereka masuk pranya jadi 30, 35, 40 tahun. Itu sampai sekarang kalau ada rapat atau apa, nama Indonesia yang masih jadi master ini, nama Indonesia lah. Jadi nama Indonesia yang sampai sekarang ada rapat, kan saya suka hadir. Nah, ini memang usul dari Indonesia. Jadi sampai sekarang memang master ya. Dan juga di dalam pertandingan itu yang pertama Indonesia setelah kita dibentuk menjadi ini, kita ikutin World Master. Ada World Master, kejuaraan dunia, terus Asian, Asian. Terus yang kita nasional lah ya. Jadi sekarang kita bisa ikut semua. Jadi pertama Indonesia pada waktu itu ikut itu di Christchurch tahun 80 waktu itu. Nah, dan pada waktu itu atas usaha kita dicarikan sponsor, kan biaya mahal ya ke New Zealand itu. Jadi masih dari Pak Wim juga cari. Jadi ada waktu pertama diadakan adalah 7 orang yang memang mampu ya. Karena ini sudah kejuaraan dunia pertama itu adalah Yoce Oro. Nah, Yoce Oro dapat biaya disponsori oleh Pak Bob Hasan. Terus adalah saya disponsori oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan saya untuk 2 orang. Saya berikan yang satu untuk Lenje Sigar. Jadi sudah 3 orang ya. Wim ya. 4 sama Yoce Oro. Yang 5 Normini. Tidak tahu dia sudah masih ada atau tidak. Terus yang ke-6 adalah Julia Taulu. 6 ada Mama dari
perusahaan timah, itu dapat sponsor. Dan itu jadi 7 orang kita berangkat. Tim Sigar sebagai tim manager. 7 orang yang berangkat ini pada tahun 80 mengikuti World Master, ya, kejuaraan dunia. Tapi kita baru pertama Ibu Sigar itu Siane Sigar. Jadi Siane Sigar itu masih bisa mendapat medali. Nah, Yoce Oroh masuk final untuk 100 hari ini. Lenje Sigar juga saya bisa masuk semifinal. Jadi adalah, ya. Karena kalau dunia itu yang ikut ribuan. Di situ kita juga bangga, ya, pertama kali. Jadi sampai sekarang itu masih ada. Mengenai atletik, saya latihannya di Senayan, jadi sudah lama. Tapi juga ada pertandingan nasional, ya, juga ada. Tapi ini yang saya ceritakan mengenai dunia Asia itu baru saja setelah ada usaha dari Pak Wim, kan, itu. Jadi sebelumnya memang udah latihan, udah bertanding. Saya masuk karena ada age group 45, 49, ya. Karena yang dulu-dulu kan nggak ada sih, tapi untuk jadi juara yang betul-betul itu 45, 49. Itu yang pertama, tapi sebelum kita ke juara dunia sudah ada. Di sekolah ya paling nggak ada, ya, cuma atletik setelah di Jakarta gitu lah. Saya lahir di Jakarta tahun 1932 Mei di daerah Menteng sana. Papa dipindahkan masih kecil di Jogja. Nah, sekolah di Jogja telah pecah perang itu kan Papa ditangkap. Saya tidak ada sekolah atlet, cuma sedih, ya. Karena kita ya ada kalau kita latihan bersama gitu. Tapi spesial saya pakai pelatih supaya tidak ada. Itu adalah kemauan, prestasi sendiri gitu loh. Ya, memang karena saya dari kecil tukang lari, udah biasa senang lari. Pasti segala, ya. Sekarang pun justru saya kadang-kadang sebagai ketua yang baru saya bawa sambil bertanding saya masih bilang mereka kamu jangan begitu begini dapat. Jadi ya itulah, ya. Jadi saya nggak ada yang bina benar kamu harus gitu. Memang saya lihat atlet itu ada spesial orang, tapi saya tidak ada, latihan bersama aja. Atletik yang paling hebat, terus bowling, tenis, bulu tangkis. Ya memang saya senang olahraga, jadi kayaknya itu semua otomatis. Jadi kalau kita bertanding itu semangat ada, saya harus gitu, ya, tidak perlu kita dilatih atau apa gitu. Karena saya tidak hanya satu, tapi yang saya itu fokuskan untuk benar-benar menjadi atlet, jadi nama besar atletik. Ya, karena tenis juga saya ke luar negeri, tapi tidak begitu. Ada Asia aja, saya main juga. Bowling juga di Australia, Adelaide. Jadi kalau bagi saya itu atletik yang saya pilih karena senang, ya, untuk mendapatkan prestasi. Apalagi kalau kita ke luar negeri, kita dihormati di kedutaan segala, ya. Jadi itu membawa saya tidak. Karena selama saya ikut ini, saya tidak pernah pulang dari luar negeri tangan kosong. Itu benar, lihat saja hasilnya. Jadi itu di bowling pun pada tahun 19 kita ada kalau world master ini lain, ya. Kalau kita kan master toh, kalau ini world master itu ada dari A sampai Z. Dari A sampai Z atletik, ya, pertama, ya, terus sampai Z. Dan bowling ada bulu tangkis. Pokoknya semua olahraga dari A sampai Z. Ini saja satu pengalaman saya karena saya senang atletik sama bowling, dan bowling saja. Saya ikut bowling sama atletik. Ini yang kejuaraan di Adelaide tahun 19, ya. Tapi karena atletik itu berjauhan dengan bowling center, saya harus pilih satu. Tapi saya mendaftar 2. Kepingin dua-dua itu dapat, ya. Tapi akhirnya tidak. Ya, saya batali, maka saya bodoh nggak ambil jatah kita yang dari atletik roda kesah. Nah, di bowling pun saya bisa dapat.
Ya, jadi memang ada diri saya ini sudah ada ini dah. Kita ketinggalan setengah lah. Harus gitu loh. Saya mau. Jadi memang ada di saya. Di mana saya bertanding, saya harus dapat. Dan tidak pernah dapat. Misalnya kayak di World pertama, tidak bisa. Tapi kita berprestasi bisa masuk semi-final. Karena di luar negeri itu orang-orang ribuan. Sehari, 3 hari. Kan ada buku lah. Jadi Asia pun juga begitu banyak. Ya Asia. Jadi saya juga udah berkeliling. Itu aja. Jadi kalau bilang, jadi saya rasa ini dari saya sendiri. Ya, kemajuan prestasi yang saya tempuh adalah dari diri sendiri. Gitu loh. Ya toh. Kalau saya nggak senang olahraga, hobi, masa boleh. Tapi saya dalam hati saya tidak, saya harus. Karena saya tahu, saya bawa nama Indonesia ke luar negeri. Itu aja. Memang ada suka dukanya, pernah saya tersinggung atau bagaimana ya pada waktu itu sesudah. Karena mungkin mau tidak mau ya, saya selalu kalau pergi 4 medali saya bawa pulang, maupun itu semua emas atau tidak. Tapi waktu itu saya tersinggung, begitu ada yang dia pas ini. Saya berhenti berapa tahun ya dalam hal ini. Sampai saya waktu ikut kejuaraan Asia pertama di Singapura, pertama itu juga tahun 81 ya. Saya mendapatkan 3 perak, 2 emas. Karena larinya saya belum begitu bagus, tapi ya sudah 15 detik ya pada waktu itu. Tahun 81 umur berapa saya? Itu saya dapat 3 emas, itu adalah 400, 800, 1500. Yang 100, 200 saya dapat nomor 2 karena belum pernah pengalaman untuk atletik pada waktu itu. Ya, dukanya saya pernah ya duka kadang-kadang dengan ini, tapi saya tidak ambil lagi. Cuma waktu atletik master di Asia, saya dapat 5 medali. Itu saya dipanggil oleh teman-teman The Bionic Woman. Ya, itu tidak gampang. Lari 5 nomor. 100, 200, 400, 800, 1500. Setiap saya pergi itu ya, tapi setelah saya belum lagi jalan cepat ya, tapi jalan cepat saya tidak begitu karena bagi saya terlalu lambat, saya tidak ambil yang 5 ini. Nah, setelah saya sudah merasakan untuk jauh itu step by step, satu saya mundur 1500, yang 400, 800 ya, karena saya pasti mau emas kan. Yang 400 saya tetap, saya ganti dengan yang 3 ini, 400 ini dengan lempar cakram, lempar lembing sama tolak peluru. Jadi ini, jadi tolak peluru. Jadi saya sekarang ikut selalu 4 nomor sampai sekarang dan selalu dapat. Ya, itulah yang saya juga bangganya karena apa? Saya bisa berbuat apa-apa untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Bendera dikebarkan, nama di ini, dan banyak prestasi yang saya dapatkan di Asia apalagi ya. Yang berat itu memang kalau dunia ya, kalau Asia lumayan. Sampai sekarang ini yang terakhir itu di Malaysia tahun 19. Tahun 19 kan baru ya. Itu saya dapat 3 emas. Karena 3 emas diskus ya. Saya di diskus tuh di injek land. Udah jauh injek land. Jadi saya dapat 3 emas. Sama itu aja yang terakhir ini. Tapi ya saya bangga ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Kok saya itu diberi kekuatan begitu sampai umur sekarang. Tidak hanya muda saya, sampai sekarang. Pernah juga di Solo tahun 18 nasional. Saya lari yang 100. Saya ketinggalan memang. Ada satu orang memang kasihan. Dia udah gak ada. Ibu Tina Matulesia udah meninggal. Dia juga memang sprinter. Nah, saya udah ketinggalan. Saya kejar dia. Saya jatuh. Dia jatuhkan diri ya. Saya udah final. Di situ juga pada waktu mau serah terima, saya baru tahu kalau saya ditaruh di nomor 2 dapat perak. Saya kaget waktu mau menyerah itu di Solo tuh. Saya protes, saya bilang loh jangan gitu dong. Saya yang nomor 1, saya bilang. Saya finish dulu. Dia kan jatuh. Saya ke atas ini. Saya lihat sama panitia, tolong dong jangan begitu ya. Saya tidak mau.
Jujur, saya marah-marah. Jangan begitu. Dilihat fotonya, kelihatan saya duluan. Jadi memang ada suka dukanya. Ya, banyaklah. Tersinggung mungkin karena hanya saya. Terus terang, saya terus terang. Hanya saya yang begini sampai sekarang. Untuk mendapatkan satu medali aja susah. Benar nggak? Nah, sekarang buktinya Bapak lihat berapa ratus. Hampir semua emas. Banyak emasnya. Betul. Terus tahun 19 itu juga banyak. Pokoknya saya sudah banyak ke luar negeri itu. Ke Afrika Selatan juga. Sudah. Ke ini yang terakhir. Nah, yang kita belakangan itu juga yang terakhir-akhir untuk kejuaraan dunia itu, kalau tidak ini kita ongkos, biaya semua adalah biaya sendiri semua ya, tidak ada dari pemerintah atau pertama dunia kita cari sponsor. Nah belakangan setelah itu tahun 13 itu atas usaha dari Pak Merari ya, sebagai sekretaris dari pusat ya Atletik Master Indonesia, karena baru tahu bahwa di Menpora itu ada lansia, komisi lansia atau seksi. Nah dia usaha di situ. Nah baru kita diperhatikan pada waktu itu tahun 19 itu diperhatikan yang dikirim yang berprestasi. Jadi yang ke dunia pertama itu di Brasil di Porto itu cuma dikirim beberapa orang yang benar-benar itu ya. Jadi pokoknya selama ini kita itu biaya sendiri atau kita cari sponsor. Saya juga banyak teman cari sponsor. Kalau tidak, karena belum benar-benar diperhatikan oleh Menpora. Setelah tahun 13 oleh Saudara Merari Nainggolan ini dia usaha, kita masuk, nah baru kita diperhatikan. Jadi dari sejak tahun 13 kita ikut, waktu itu di Brasil, terus di Perancis, terus di Australia. Itu karena diadakan begini, tahun genap atau ini gantian. Tahun genap adalah Asia, dunia. Jadi setiap tahun itu ada yang ini. Tapi itu di luar nasional ya. Itu juga saya ikut. Jadi memang benar-benar itu kalau katakan saya itu hobi ya. Tidak aja hobi olahraga, saya juga suka dancing, masak. Jadi ini ya, kalau olahraga inilah kita di sini kita bisa maju sampai sekarang. Terakhir juga waktu itu di Australia itu ada medali ya, sebaga masih dapat. Saya mulai pada waktu itu, saya tinggal sama mama di Keramat. Setelah kita nikah tahun 57, tahun 62 kita diberi rumah oleh rumah instansi Bank Indonesia. Tinggal di Bank Indonesia Pancoran pertama. Ya, kita pindah dari mama. Tapi waktu kita tinggal di Keramat 8 Niwelan, zaman pertama kita ke Jakarta, kita berjemaat di Gereja Paulus, Gereja Immanuel. Terus di Cikini rumah sakit ada kapel, sering ke situ. Tapi saya aktifnya pada waktu itu setelah nikah kita pindah ke Bank Indonesia Pancoran, Gatot Subroto. Kita bergereja di Gereja Efata Kebayoran. Nah di situ kita berjemaat, dan pada sebelum tahun 68 itu ada ketua pusat dari Efata, Ibu Enkriwang, datang ke kita Pancoran ya, ke Bank Indonesia kompleks, minta kita buat satu ini. Kita berdirikan ini Persatuan Wanita Indonesia. Kita ini kelompok 8 daerah Bank Indonesia dimintakan dan ya, karena Kebayoran ada segala. Jadi kita waktu itu di Pancoran kita masuk tahun 68 ya, kita sudah ada pemilihan sebelumnya tahun 68. Nah, oleh Ibu Enkriwang, perkumpulan wanita kita ini dinamakan Rebecca, PW Persatuan Wanita Rebecca tahun 68 sampai kita pindah. Tapi tahun 68 hanya berapa tahun menjadi ketua PW di Pancoran ya, step by step saya menjadi diaken. Setelah diaken ada pemilihan
lagi menjadi penatua ya. Jadi waktu itu kita pindah di Tebet, ada Bukit Muria. Nah, mereka itu ini kenapa kok kita harus ke Efata? Kenapa tidak di Bukit Muria? Jadi kebetulan ada rayonisasi dari seluruh gereja-gereja. Nah, kita dimasukkan ke Bukit Muria. Dari Bukit Muria, jadi saya masih majelis di sana ya, masih penatua. Nah, kita bangun rumah ini pada waktu itu. Bangun rumah ini kita pindah di sini tahun 83. Kita pindah sini. Jadi saya double fungsi ya, melayani sana sini. Itu tahun 83. Sampai sekarang itu kan terus ada pemilihan toh dari tahun 83 sampai tahun umur saya 80, saya masih terpilih, sedangkan sinode umur 70 sudah harus stop. Tapi kelihatan fisik saya bagus, kita tetap terpilih. Jadi pada waktu umur 80 tahun, pada waktu itu, ya 10 tahun lalu lah, saya masih terpilih. Masih ada nama menjadi, sedangkan saya sudah 80. Ya, pada waktu itu sudah oke, mau tinggal diteguhkan, mau diwawancarain. Waduh, dapat surat hari Jumat, saya harus diwawancarai. Jadi pikiran lagi, bagaimana ini untuk negara harus ke Singapura, ini untuk ini bagaimana atau bagaimana ya. Saya rasa mungkin banyak juga di dalam lingkungan gereja, banyaklah orang yang tidak sudah tahulah hidup. Saya pikir ya sudah, saya mundur aja ya. Saya bilang sama pendeta Sompotan, Domini bagaimana saya ini. Saya belajar berikan yang mudah-mudah. Akhirnya setelah berjalan Ibu sampai sekarang itu penyesalan ada. Saya mesah. Kenapa ya saya tidak minta hari lain? Sampai sekarang itu saya baru terbuka. Jadi itulah, dan pengalaman banyak melayani dari Pancoran. Itu saya pergi ke Priok karena ada anggota dari Mak Empang Perapatan itu sakit di rumahnya, kebetulan di anaknya di Tanjung Priok. Saya pergi bertiga dengan pendeta Laskoda dan Ibu siapa lupa itu dari Mampang, pergi ke sana. Nah, itu pengalaman juga. Kita kan jauh, memang saya dari umur 34 tahun sudah bawa mobil sendiri ya. Jadi naik mobil saya, nah ini Tuhan juga baik, bisa dapat mobil, maksudnya belilah ya, itu untuk pelayanan lah. Naik mobil, pulang jam 12 malam. Nah di situ baru suami ada marah-marah sedikit. Kenapa sampai gini? Aduh Pak, jauh gitu ya. Tapi saya diam saja karena saya pikir ya, nah apalah untuk Tuhan. Saya mau bilang apa ya dia. Tapi dalam doa saya sebab Tuhan berilah dia besok roh kasih-Mu. Pagi-pagi sudah baik ya. Jadi memang semua harus dibawakan dalam doa. Itu dia marah sekali. Sampai dia bilang, ya dia marah gitu karena tinggalin. Dan saya bersyukur ya Bu, suami itu baik sekali. Dalam pelayanan saya, dalam kegiatan saya, selain untuk gereja, saya juga untuk kantor menjadi pengurus dari Rukun Wanita Bank Indonesia ya. Jadi sampai Bapak pensiun itu saya selalu untuk saya dipakai. Maka dari itu saya selalu berjuang juga untuk Bank Indonesia. Bukannya apa, saya juga disayang oleh BI. Ya apa-apa rumah minta yang lebih ini dikasih. Itulah ya, di situ kita ada. Terus kita di situ kita ke dokter atau apa ya. Pokoknya Bank Indonesia buat saya baik sekali. Baik, karena Bank Indonesia dokter-dokternya tahu kalau kita juang olahraga, mereka selalu siap. Jadi mereka dokter semua kenal ya. Karena Porbank itu juga seperti nasional seluruh Indonesia. Dan yang diambil yang dari BI Bank Indonesia pada tahun 77 atau berapa, saya dapat penghargaan dari direksi Bank Indonesia sebagai atlet terbaik. Atletnya ada 180. Apa saya tidak bangga? Atlet terbaik ada itu ininya dari direksi Bank Indonesia. Dan inilah yang bikin saya lebih gairah ya kita di itu. Itulah semua itu pengalaman saya juga dalam
Tapi saya juga bisa melayani karena untungnya kalau saya harus melayani saya ada ya. Sebab hari Minggu kadang-kadang kita di rumah, kadang-kadang olahraga juga sampai hari Minggu. Jadi ini kita bisa bagi waktu, tidak sampai pelayanan yang untuk Tuhan diabaikan, tidak. Biar malam, biar apa, mobil apapun saya pakai untuk bawa makanan yang panas pada. Ya bergumulan ya, itulah kita sedih setelah meninggal gitu ya. Waktu sebelum meninggal juga saya itu heran. Dia bilang sama saya begini, "Mam, kalau bisa kamu meninggal duluan." Loh, kenapa Pak? Ya kita ngomong Belanda ya. Kenapa saya bilang? Enggak, soalnya kalau saya meninggal kamu sendirian. Itu aja ya, dia bilang mas. Ya enggak apa-apa, enggak. Saya takut. Siapa yang bantu kamu? Siapa yang tolong kamu? Dia bilang, saya kasihan sama kamu. Kalau saya, katanya dia bilang sebelum meninggal itu. Dan itu juga enggak saya taruh, karena kalau dia mau meninggal, mana bisa orang nggak apa-apa ya. Dia bilang, kalau saya, dia bilang, saya ini nggak takut kok sendirian gitu. Jadi waktu dia meninggal itu kan mendadak. Nah, itulah meninggalnya Opas itu tanggal 13 Februari jam 8:30. 8:30 baru tiba karena waktu itu kan belum ada pandemi ya. Cuma sedang rumah sakit itu penuh. Minta tempat, saya bilang masuk di mana aja ada. Yang super, yang apa, kelas 1, kelas berapa. Nggak ada karena sudah sesek ke atas. Nggak tahu seseknya nambah, saya dibawa. Itu aja. Terus ya uruslah hari tanggal 13 ya Mbak pulang. Saya bilang ya, tapi ya kok kayaknya saya belum puas gitu. Belum puas ngurus dia. Sekarang aja saya suka masih terus saya pikir ke Tuhan. Kesian juga ya gitu. Saya tinggal terus. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan juga nggak bisa ya. Karena banyak orang saya tolong ya kan, melayani ini. Orang di kompleks kalau ada yang sakit saya lari ke rumah sakit segala gitu ya. Jadi memang ya saya rasa setelah itu saya bilang kayak ini penyesalan saya, kok bisa ya kenapa ya. Tapi saya sesali, tapi saya bilang ya, tapi saya kembali lagi kepada Tuhan. Mungkin juga kehendak Tuhan, saya nggak tahu. Nah jadi waktu itu dia masuk rumah sakit meninggal, kok saya kena ini. Itu bulan Juni Bu, saya mau ke dokter di Bidakara, mau ke dokter mau ambil uang kecil gitu, tutup lemari aja, lemari di kamar, kepleset ini ada plastik tuh, ada foto kepleset di situ, saya jatuh. Tapi hari itu hari Minggu malam tanggal 28 Juni, besoknya Senin bawa ke Cinere. Nah di situ saya benar-benar bergumul, stres. Karena apa? Kan saya udah di pandemi udah negatif, ya kan? Dokternya kan saya juga nggak kenal. Tahu-tahu saya itu pernah ke dia. Nah nungguin hasil dari itu, tahu hasil apa aja diambil. Dia udah tua ini Dokter Sri. Tanggal 16 Juli baru saya dioperasi. Coba begitu lama saya ditunggu mau operasi. Saya stres, marah-marah. Apa dokter-dokter saya marahin, itu pendeta juga. Jadi waktu saya tiba di operasi saya tidak tahu di sini. Mujizat Tuhan juga. Saya diberi Tuhan mujizat benar-benar. Orang saya sampai diikat karena stresnya itu. Dan gitu, saya nggak tahu bahwa kaki ini udah ini. Saya berontak, saya marah-marah, pendeta juga dimarahin. Terus besoknya ada suster yang tugas di ICU, ketemu di kamar, ketemu lagi ya Bu Rorek. Iya, sebenarnya di mana ketemu saya? Orang saya nggak tahu. Saya, ya kemarin kan Ibu di ICU di operasi. Masa saya bilang gitu? Iya, saya benar-benar saya buka ini. Diperban sudah. Saya tidak tahu. Gimana orang berontak, dipegangin. Ada nunggunya setengah bulan. Sampai kan gak enak teman-teman. Kapan nih dioperasi gitu kayak. Tapi enggak, udah setelah operasi baru saya. Itu juga cepat ya. 2 minggu itu saya diambil jahitannya. Saya semangat. Saya mesti sembuh. Saya ikut itu terapinya. Olahraga. Sekarang saya masihkan olahraga gitu. Nah
Itu saya sedih, nggak ada omnya. Terus saya kena ini, dia nggak ada, ya mau apa? Anak-anak nggak bisa sibuk, cucu nggak bisa. Yang paling tua itu yang masih ada perhatian, dia ada anak ya kan, ya sudah. Tapi saya sedih banget, kok bisa begini ya, bener ya. Suami kok bilang begitu, bener. Sekarang bener-bener saya sedih nih. Siapa mau tolong saya? Nggak ada, ya. 100 panggil suster sama suster pun tidak merasakan, ya kan. Jadi di situ juga apa yang terjadi kita nggak tahu, tetap begitu. Nah, terus yang kedua ini juga mau ke gereja, mau itu video, sudah jatuh lagi di dapur. Itu 6 bulan sesudahnya, Januari. Mau udah mandi, tinggal pakai baju. Itu bukan ini, gasnya itu rusak. Nah, saya mau ke belakang lihat. Sebelum sampai di itu ada kayak itu, gituan sedikit ya, kesandung tuh. Wah, itu juga nyangkan lah. Yang pertama ini kiri terus. Jadi ini saya 2 bonggol ini udah diganti. Tapi nggak apa-apa lah, saya juga berani. Yang kedua juga saya sadar ya, saya sadar karena saya udah tahu pengalaman, saya sadar. Itu juga saya di kamar, ada saya baik, saya bilang masih udah waktunya dia ambil. Saya bilang, saya tunggu ya sebentar ya. Saya berdoa dulu. Saya nyanyi. Saya berdoa. Saya nyanyi. Tuhan engkau sungguh baik. Udah saya berdoa Bapak kami aja. Itu udah cukup. Semua udah tercakup di situ. Habis berdoa saya bahas itu. Udah. Sampai saya keluar tidak ada apa-apa. Tidak rasa lagi waktu itu. Jadi kayak itu kita di kasur itu diombak-ambing gitu terasanya. Ditaruh di dokternya datang. Maka dia kasih sebelum dioperasi jangan gini-gini sama saya ya, karena udah kenal kan. Aduh, itu yang kedua kali. Yang ini itu juga cepat, 2 bulan udah jalan. Orang pada kaget ya. Itu pendeta Robas waktu yang pertama ya kan, Tante Rora kan melayani Tuhan sudah berapa kali, berapa tahun. Jadi ya Tuhan tuh maha baik ya. Memang saya nggak benar, 2 bayangan itu segini loh yang diganti sama platinum atau apa itu. Untuk kita pensiunan BI asuransi kan, kalau enggak sekali ini 200 juta. Saya cuma bayar selisihnya, obatnya enggak diganti sama kamarnya. Ada selisih tuh. Itu aja 20 jutaan coba. Kalau enggak satu ini gini. Tapi saya udah bilang, saya kalau untuk di BI baik orang gitu. Nah itulah saya merasakan beda. Nah sekarang nggak ada anak-anak ya terpaksa saya sendiri. Nggak bisa bikin apa-apa lagi. Saya kepingin. Maka dari itu saya selalu berdoa sama Tuhan, beri hamba-Mu Tuhan, kekuatan, kesehatan, yang selalu apapun saya bilang, menghadapi apapun. Dan juga banyak teman-teman, kalau saya doain, Tuhan dengar ya. Itulah, ya kadang-kadang kita pakai, mikir, kita itu memang, biar kita mau apa buat Tuhan. Tapi kalau belum dipilih oleh Tuhan, tidak ada. Tapi kalau kita tidak mau justru, Tuhan sudah pilih, apapun Tuhan akan berikan itu pada kita. Jadi saya selama berapa puluh tahun melayani, saya bayangin sampai malam jam 12 ini, dan untungnya upah itu baik. Itu aja. Mungkin tidak ada orang lagi seperti dia. Dan dia juga tahu. Ya sayang banget. Sampai tempat kalau mau pergi ke Singapura atau mana, nginep sini sama-sama berangkat ke airport. Waktu di mana suaminya nggak baik, malam aja dibikinin susu, mau tidur di belakang. Padahal lihat kan. Tapi kalau marah ya marah, saya diam aja. Jangan, ya dari itulah pengalaman bergumulan. Dan sampai sekarang juga saya masih bergumul. Ditinggal saya kelihatannya sendiri gitu ya. Kan dulu mereka anak-anak udah biasa gitu kan. Nah ya suka sedih lah, nangis. Waktu nggak mau 63 tahun bersama ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mendengarkan maupun menonton video saya ini adalah sesuatu yang bisa kami berikan kepada semua yang ada di dunia ini, anak-anak Tuhan khususnya. Kita harus percaya, kita harus lakukan segala sesuatu apa yang Tuhan berikan dan kita pasti diselamatkan. Itulah mengenai kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan. Karena kalau kita tidak percaya, kita bilang kita percaya, tapi kita tidak lakukan. Misalnya kita hormatilah orang tua, jangan mencuri, karena di dalam pengakuan iman kita, semua itu harus dilakukan. Dalam doa kita harus lakukan. Tapi kalau kita hanya bicara percaya Tuhan, tapi kita tidak lakukan, tidak diselamatkan. Yaitu bagi kita, hidup kita sehari-hari dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu. Dan mengenai olahraga saya beritahukan bahwa dari umur masih muda, masih anak-anak, sampai sekarang Oma sudah 90 tahun, Oma tidak putus, tetap menjalankan, apalagi sebagai atlet yang membawa nama bangsa dan negara Indonesia kita yang kita cintai ini. Adalah saya tidak akan selesai kalau saya masih sehat dan kuat. Juga bagi semua di dalam pelayanan pada Tuhan, di dalam olahraga, di dalam segala hal kita harus dekat Tuhan dan kita pasti diberikan kekuatan, kesehatan dan semuanya. Ini adalah pesan saya. Percaya dan lakukan. Dan juga dalam olahraga, jangan merasa sudah tua atau apa. Tidak, saya tetap semangat, tetap. Sekarang pun saya masih mau berolahraga setelah pandemi ini yang menahan saya di rumah selama 2 tahun tidak berbuat apa-apa. Dan saya merasakan itu dalam 2 tahun tidak badan tegar segarnya. Jadi semua harus kita lakukan dengan semangat, dengan sehat, dan dengan jujur. Kejujuran itu yang nomor 1 ya dalam hidup kita. Sekian, mudah-mudahan apapun yang saya buat, yang saya hidupi ini boleh dilaksanakan oleh semua, apalagi yang masih muda di dalam olahraga. Contoh, saya sampai tua tidak akan berhenti selama saya masih sanggup. Mungkin setelah saya habis dioperasi sakit ini, setelah kembali pulih lagi, saya akan masih mau berolahraga demi Indonesia, negara dan bangsa kita. Apakah tidak senang seorang nenek yang begini tua masih bisa berolahraga untuk Indonesia? Ya? Bendera merah putih dijunjung di luar negeri, di mana saja. Itu adalah satu prestasi yang besar dan semua ini bukan karena saya. Ini semuanya adalah anugerah Tuhan kita. Amin.